Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan baik. Kita CGP Angkatan 10. Kebetulan saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Pak Jaini Nuryadin sebagai observer, dan saya sendiri Bambang Sulasmanto sebagai coaching, dan saya Yogi Hambali sebagai coaching. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek observasi untuk demonstrasi kontekstual 2.3. Demikian, terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Jaini. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita melaksanakan aktivitasnya dengan penuh semangat ya Pak. Bapak hari ini katanya Bapak akan melaksanakan coaching, betul? Betul sekali Pak. Betul. Ya. Sebelum melaksanakan coaching, saya akan melaksanakan praobservasi, yaitu saya akan menjadi pengamat Bapak ketika Bapak melaksanakan coaching, ya Pak. Adapun rubrik penilaian, saya akan melihat apakah Bapak melaksanakan coaching sesuai alur cerita atau belum. Terus dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan merespon atau menanggapi ya Pak. Dan saya juga mengingatkan kepada Bapak, jangan lupa prinsip coaching. Yang satu kemitraan, ada kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya. Baik Bapak, untuk memaksimalkan waktu ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak. Yang pertama itu, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Betul Pak Jaini, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat nanti coaching itu adalah mendengarkan aktif ya, dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Ya, adapun yang pertanyaan kedua yang saya ingin tanyakan, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifiknya? Untuk spesifiknya sendiri saya mungkin lebih kepada pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya seperti itu. Oh, baik Bapak. Terakhir ya Pak, yang ingin saya tanyakan, indikator yang diinginkan dalam proses coaching itu Bapak seperti apa Pak? Untuk indikatornya saya harapkan dan saya inginkan adalah seorang coach itu sendiri menemukan ataupun mendapatkan solusi dari permasalahan dianya sendiri, dan dia bisa mengungkapkan solusi-solusinya gitu kan terkait permasalahan yang dia hadapi saat ini gitu, permasalahan itu. Oh baik Bapak. Ya Bapak, untuk memaksimalkan waktu, mungkin praobservasi ini kita sudahkan. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak coaching itu berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai apa yang Bapak harapkan. Mungkin gitu Pak. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih Pak Jaini. Sehat? Wah sehat. Assalamualaikum. Sehat Pak. Gimana nih paling nggak? Wah ini Pak. Kebetulan kan saya untuk tahun ini tuh jadi panitia ya. Oh iya. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2004-2005 nih. Nah, kebetulan memang ini menjadi tahun kedua saya gitu di panitia. Tapi banyak sekali problem lah gitu. Mungkin banyak sekali masalah yang memang kebetulan ada nih di PPDB angkatan sekarang ini. Oh, jadi ada permasalahan ya Pak ya? Nah, itu gimana nih? Kira-kira yang menjadikan permasalahannya gitu untuk saat ini? Iya Pak, yang pertama memang itu tuh tentang ini kan PPDB sana tuh memang tahun sebelumnya sama online ya Pak ya, betul, menjadi permasalahan yang berulang lah gitu kan, PPDB online yang mana tidak semua orang atau tidak semua orang tua itu bisa tentang IT tersebut. Itu kan menjadi permasalahan di mana akan berkurangnya kuota dari para peminat di sekolah tersebut. Yang kedua, memang tidak meratanya
informasi secara langsung kepada orang tua gitu, apalagi orang tua yang memang di daerah gitu kan, karena memang untuk informasi ini kan tidak langsung ke masyarakat gitu. Nah, jadi memang itu menjadi kendala juga. Yang selanjutnya adalah kuota, Pak. Nah, kuota ini kan memang untuk tahap pertama ini kuotanya sedikit dibanding dengan kuota nanti dia pendaftar tahap 2. Nah, sedangkan masyarakat itu antusiasnya di tahap 1. Oh, tahap 1. Nah, di tahap 1 yang mana sangat banyak sekali para peserta didik yang memang dia tuh pengen daftar di tahap 1, tapi ternyata kan tahap 1 hanya 25% dari 100% penerima. Nah, sedangkan yang sisanya itu mereka akan ragu di tahap 2. Nah, ini akan menjadi menurut saya ya masalah kembali, akan ada kekurangan peserta didik dalam satu sekolah tersebut itu. Ya betul Pak. Saya melihat di sini bahwa pendaftaran online tadi itu ada informasi yang kurang merata menurut Bapak. Nah, ini sebenarnya kira-kira yang menyebabkan kurang meratanya seperti apa, dan itu kira-kira 25% itu menjadikan patokan keseluruhan gitu. Seperti apa sih sebenarnya? Oh iya. Yang memang kenapa menjadi patokan dalam arti 25% itu sudah menyeluruh, Pak. Jadi satu sekolah itu untuk tahap 1 ini adalah hanya 25% menerima. Misalkan dalam satu sekolah itu ada 825 kuota sekolah tersebutnya, paling sekitar hanya 200 orang yang diterima. Sedangkan pendaftar tahap 1 itu biasanya lebih dari 800. Nah, itu jadi masalah gitu kan. Yang kedua tadi pemerataan, karena memang dari Dinas Pendidikan pun yang saya lihat tidak memberikan informasi secara langsung kepada warga-warga yang memang IT-nya kurang. Misalkan Pak, tidak semua orang tua itu pegang handphone. Betul. Nah, mungkin ada petani atau seperti apapun yang memang dia kurang media sosial. Sedangkan yang saya lihat pun di TV tidak ada tuh informasi tentang pendaftaran online, nggak ada kan. Jadi memang tidak semua masyarakat tahu bahwa online itu kayak gimana, hanya di media sosial Instagram saja. Sedangkan Instagram untuk kaula muda gitu ya Pak. Seperti itu Pak. Betul ya, tadi Bapak sebutkan bahwa sebenarnya ketidakmerataan informasi ya itu. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya kalau tim yang di sekolah itu supaya bisa lebih menyebar lagi, itu bagaimana tuh Pak? Nah, iya Pak, kebetulan memang berat gini Pak. Jadi sebenarnya saya pun ada tim. Ada tim dalam satu sekolah yang memang itu tim khusus PPDB. Yang memang memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, orang tua yang memang ingin mendaftar ke sana. Namun memang untuk sekolah saya khususnya sebelumnya ada juga sosialisasi Pak. Ke setiap sekolah, dibagi rata setiap guru itu ke sekolah SMP A, B, dan C, dari ujung ke ujung. Itu sih memberikan fasilitas kepada masyarakat dan anak-anak yang memang tidak tahu bahwa PPDB tahun sekarang seperti apa. Yang kedua, memang adanya dibuat sebuah tim yang mana dalam tim tersebut tuh SDM-nya tuh sudah bagus, entah itu IT-nya, public speaking-nya, dan pemahaman tentang sistem dan peraturan yang ada dalam PPDB tersebut. Dan kita pun menerima pendaftaran secara langsung ke sekolah. Yang mana itu menurut saya berarti membantu warga. Membantu warga bahwa pendaftaran itu tidak sulit dan bisa dibantu oleh sekolah kita langsung di sana. Gitu Pak. Ya, pendaftaran langsung ya. Pendaftaran langsung. Berarti kalau saya lihat bahwa pendaftaran langsung ya, itu anak bisa datang dan dia bisa langsung mendaftarkan dirinya. Nah, ini kira-kira nih dalam sosialisasi hal itu berarti kan Bapak sudah mengetahui gitu kan bahwa memang ini ada permasalahan-permasalahan yang memang harus dipecahkan. Nah, ini menurut Bapak ketika permasalahan tadi sudah ada nih sosialisasi gitu, itu seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu, yang dilakukan kembali gitu kan, yang dilakukan kembali, dan bagaimana sebenarnya PPDB itu bisa lebih baik lagi dan lebih ibaratnya lebih tidak bermasalah lagi gitu, seperti apa sih sebenarnya?
Ya Pak, sekarang memang saya pikirkan nih sekarang nih, saya memang baru saya pikirkan sekarang. Ternyata memang apa yang menjadi permasalahan saya sekarang itu ternyata secara tidak langsung sudah ada di tim saya solusinya. Oh, iya. Yang tadi seperti permasalahan tentang IT dan pemerataan IT, ternyata di saat sosialisasi terhadap sekolah-sekolah yang dari sudut sampai ke sudut, ternyata itu ada sosialisasinya. Yang kedua yang tidak bisa sosialisasi berarti ya iya yang tadi mungkin Pak yang tim saya sudah berikan fasilitas itu ada 6 administrator yang mana setiap masyarakatnya tuh atau warganya atau orang tua siswa bisa langsung daftar, melihat dan dibantu daftarkan di sana secara langsung real tanpa ada kendala tentang IT-nya. Kemudian yang kedua ya adanya informasi secara konkret dan langsung tentang tahap 1 maupun tahap 2, di mana tahap 1 tidak terima itu harus ikut lagi tahap 2 insya Allah karena kuotanya akan lebih banyak. Itu yang saya informasikan. Ternyata itu ya solusinya. Ya, oh iya. Nah, jadi kan tadi Bapak udah bilang bahwa ternyata memang ada hal-hal yang tadi permasalahan yang tadi itu ya. Tentunya sekarang setelah Bapak menjalani terus setelah Bapak mengalami hal-hal tersebut, nah sekarang bagaimana ini rasanya? Ya sekarang saya sadar bahwa apa yang sekarang saya jalani itu adalah solusinya. Mungkin kedepannya adalah bagaimana saya harus kembali sadar bahwa apa yang ada di lingkungan saya itu adalah jawaban saya. Oh, sudah betul. Berarti sekarang Bapak sudah merasa lebih gimana nih? Lebih sadar, lebih plong, lebih enak, lebih nyaman. Berarti kan sebenarnya memang ada hal-hal yang memang sebenarnya yang bisa dikembangkan dan bisa diperbaiki kembali, berarti seperti itu ya. Betul. Ya saya harapkan palingnya mudah-mudahan ya untuk tahun depan PPDB itu menjadikan lebih baik lagi dan tidak ada permasalahan kembali. Dan mudah-mudahan saya harapkan Bapak Lingga sebagai panitia PPDB nih tetap semangat, tetap bisa membantu semua rekan-rekannya seperti itu. Saya harapkan sih, ya mudah-mudahan seperti itu. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, paling nggak mudah-mudahan sehat. Amin. Ya udah, makasih Pak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati ketika Bapak coaching bersama Pak Lingga, ketika Bapak menjadi coach. Dan untuk selanjutnya ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak terhadap coaching yang Bapak tadi lakukan ya Pak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Untuk indikator yang sudah saya inginkan, yaitu saya tadi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, Pak. Ya. Alur tirta, di mana coaching sendiri sudah dapat menemukan hal-hal yang menjadikan solusi-solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Benar sekali Bapak, tadi setelah saya amati sudah melakukan sesuai alur tirta seperti present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selanjutnya berdasarkan hasil coaching yang tadi Pak? Nah itu betul Pak Jenny ya. Saya sebenarnya tadi ingin mengembangkan lagi adalah pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan yang lebih berbobot lagi, menggali lebih dalam lagi kepada coach supaya dalam dirinya lebih menemukan lagi solusi-solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi seperti itu. Ya, baik sekali Bapak. Tadi Bapak ingin terus berlatih ya Pak dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin sejalan dengan waktu mungkin kita akan terbiasa sehingga apa yang kita lakukan itu akan sesuai dengan alur tirta yang sebenarnya ya Pak. Mungkin sekian dulu ya Pak pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk mengcoaching di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jenny atas kehadirannya dan membantu saya dalam proses coaching ini seperti itu. Baik Bapak, terima kasih.
Selamat sore nih. Sore Pak. Paling nggak. Sehat. Nah, saya dengar nih Bapak katanya akan melakukan coaching. Betul Pak. Kebetulan kira-kira nih untuk melakukan coaching ini sebenarnya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bapak gitu seperti itu? Yang akan saya kembangkan pasti yang pertama itu present ya Pak ya, Ya. akan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang harusnya berbobot. Oh ya, tentunya pastinya ya mendengarkan aktif, pertanyaan yang berbobot mungkin, dan pastinya itu Bapak harus dikembangkan pada saat coaching itu sendiri ya. Nah ini nih yang menjadi permasalahan juga, apa sih sebenarnya kompetensi mana ya yang intinya yang Bapak akan kembangkan ya, yang akan kembangkan lebih secara spesifiknya gitu, secara spesifiknya terhadap coaching itu tersendiri. Kalau saya lebih ingin mengembangkan yang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya lebih mendalami seperti itu. Baik, berarti kompetensi yang ininya berarti lebih kepada pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif ya Pak ya. Betul. Nah ini indikator Bapak dalam melaksanakan coaching nanti itu dalam proses coaching itu indikator yang Bapak inginkan itu nanti ke depan seperti apa sih terhadap coachingnya sendiri? Betul. Yang ingin coach ya, yang saya harapkan itu si coach itu mampu menemukan solusi-solusi dari apa yang menjadi permasalahannya, atau langkah-langkah konkret apa nih yang akan dia lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Secara sadar lah. Baik kalau begitu saya ucapkan nanti selamat untuk melakukan coaching dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Proses coaching tersebut, dan tentunya semua bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan. Siap. Baik, terima kasih. Siap itu. Kasih Pak. Ya. Selamat sore. Sore paling nggak. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Iya Pak, ini saya mau berdiskusi tentang Bapak. Di sekolah saya itu di kelas 5 itu ada siswa yang belum lancar membaca gitu Pak. Iya itu berarti anak kelas 5 yang memang belum lancar membaca. Betul sekali Pak. Menurut Bapak nih ya, kalau anak kelas 5 itu apakah memang seharusnya sudah bisa membaca atau seperti apa ya Pak? Ya kalau di seumuran kelas 5 harusnya udah lancar Pak. Udah lancar membaca, udah bisa menulis dan berhitung udah lancar. Dan mungkin hal itu disebabkan oleh beberapa faktor dari anak tersebut sehingga anak tersebut tidak lancar membacanya ketika di kelas 5 mungkin itu Pak. Iya. Berarti apakah itu menjadi permasalahan Pak? Ya menurut saya itu menjadi permasalahan karena kedepannya dia akan merasa mungkin ketika SMP atau SMA merasa malu atau merasa minder dari teman-temannya ketika teman-temannya sudah lancar membaca. Oh iya. Apakah anak tersebut sudah Bapak apa sih yang menjadi permasalahan anak tersebut sampai anak tersebut sekarang kelas 5 masih belum bisa membaca? Menurut Bapak seperti apa? Nah gini Pak, permasalahannya mungkin dari sisi eksternal dan internal ya Pak. Mungkin dari eksternalnya mungkin dari lingkungan teman-teman sekitarnya, dia itu ketika bermain itu tidak dengan anak seumurannya, malah dengan anak-anak yang lebih dewasa, misalkan SMP ya Pak. Adapun faktor internalnya yang saya lihat itu dia itu di rumahnya itu selalu ditinggalkan sama orang tuanya. Kebetulan kedua orang tuanya itu bekerja di pabrik duanya, jadi dia hanya dititipkan kepada neneknya saja Pak. Gitu. Berarti adanya faktor internal dan eksternal. Betul sekali Pak. Nah, itu sudah berjalan berapa lama Pak? Itu udah berjalan dari 3 guru yang berbeda-beda itu kesalahannya sama terus Pak. Jadi dia itu nggak ada kemauan untuk belajar membaca. Gitu Pak. Oke. Nah, kemudian apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut gitu, Nah, Bapak? saya ini kebetulan kan
Selama ini saya udah melakukan seperti menggunakan media yang lebih interaktif ya Pak dalam pembelajaran supaya dia itu ikut merespon apa yang kita pelajari. Kedua itu saya udah melakukan mengkelompokkan antar temannya supaya sama menimbulkan motivasi dari dirinya sehingga dia itu mau belajar sama kayak teman-temannya gitu Pak. Terus juga saya pernah juga menggunakan media gambar yang memudahkan anak tersebut untuk membaca. Misalnya saya ngeprint nih Pak, gambar misalkan burung. Saya itu pakai kolom ya Pak. Misalkan dari huruf depannya itu ada B, terus tengah-tengahnya huruf N atau G. Nah, kemudian dia itu bisa melihat itu burung, tapi dia tidak bisa membacanya kalau itu burung. Saya sudah melakukan pendekatan seperti itu menggunakan media gambar untuk memfasilitasi dia belajar gitu. Oke. Nah, kemudian nih Pak ya, dari yang Bapak tadi lakukan dan memang Bapak belum lakukan, ada perubahan apa yang terjadi pada anak tersebut? Ya sebetulnya menurut saya itu perubahan yang sangat signifikan ya Pak, karena dari dia belum hafal huruf, sekarang dia itu sudah bisa membaca persuku kata. Ya gitu Pak. Oke. Jadi sudah perubahannya sudah sangat jelas ya Pak? Iya, menurut saya itu udah sangat baik sekali Pak, karena dia 4 tahun berturut-turut gak ada perubahan sama sekali. Udah 4 orang guru yang membimbing dia, tapi belum ada perubahan karena kemauan dari dirinya sendiri belum timbul gitu Pak. Iya, dalam belajar itu. Berarti setelah itu ada perubahan ya Pak ya? Ya betul sekali Berarti Pak. dari hal itu apakah Bapak menyadari dari permasalahan ternyata solusinya seperti apa? Betul sekali Pak. Setelah bercerita sama Bapak, ternyata solusinya ada pada diri saya sendiri Pak. Dan saya juga sudah melakukannya di kelas. Mungkin itu Pak ya. Betul sekali Pak. Betul seperti itu ya. Karena memang tadi Bapak ada masalah gitu kan mengenai anak tersebut, ternyata yang saya gali sekarang Bapak pun sudah melakukan mengatasi masalah tersebut dengan tadi yang Bapak sudah lakukan ya. Dan ya alhamdulillah kan tadi kata Bapak ada perubahan yang signifikan ya, ada perubahan ya dibandingkan tahun-tahun kemarin gitu Pak. Dan itu akan Bapak lakukan? Akan saya lakukan terus menerus Pak, sehingga dia itu bisa lancar membaca seperti rekan-rekannya yang lain gitu Pak. Siap, sangat luar biasa kalau begitu Pak. Jadi gimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Pak, setelah saya bercerita sama Bapak, ternyata jawabannya ada pada diri saya sendiri. Dan saya juga sudah melakukannya gitu Pak. Oke, sangat luar biasa Pak ya. Kalau begitu tetap semangat. Siap. Menjadi seorang guru yang terus memotivasi peserta didik menjadi mencapai apa yang mereka harapkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Gimana nih? Kali enggak? Wah, alhamdulillah sehat luar biasa. Aduh, bagus sekali tadi. Ya, alhamdulillah Pak. Hari ini gimana nih kabarnya? Baik, luar biasa. Nah, saya ada sedikit pada saat tadi melakukan observasi. Iya. Menurut saya alhamdulillah tuh luar biasa sekali Bapak sudah menjalankan proses coaching itu dengan baik, lancar. Terima kasih dan tentunya sesuai dengan alur gitu kan, sesuai dengan alur yang diinginkan. Nah, kira-kira nih yang indikator apa saja yang menurut Bapak yang tadi tercapai pada saat melakukan coaching tersebut? Kalau menurut saya Pak, alhamdulillah Pak, indikator yang sudah coba saya sampaikan atau tercapai itu adanya dengan menggunakan alur tirta tersebut. Betul. Ya. Memang saya lihat Bapak pada saat coaching itu alur tirtanya sudah berjalan dengan baik. Dan sudah berjalan dengan sesuai gitu kan, mengalir gitu. Betul, ya, mengalir sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Dan saya lihat pada coaching itu coachingnya sendiri menemukan hal-hal yang menjadikan permasalahan itu ya. Betul ya, Pak. betul. Nah, ini yang saya ini nih
Yang saya ini kan permasalahan apa sih sebenarnya pada coaching itu yang menjadikan bisa menemukan permasalahannya tersebut gitu, Pak ya. Terus kompetensi apa yang nanti sebenarnya yang ingin Bapak kembangkan ke depannya pada saat proses coaching itu? Iya, seperti apa? Kalau saya ingin lebih menekankan kepada kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot. Nah, kemudian tadinya pertanyaan ketiga ya Pak ya, yang memang proses coaching itu seperti apa ya? Kalau saya itu ingin si coach tersebut menemukan solusi dari permasalahannya itu secara sadar akan dirinya sendiri. Nah, jadi memang secara sadar bahwa apa yang menjadi permasalahan dia ternyata jawabannya pun ada dalam dirinya. Jadi memang secara sadar, secara langsung saya ingin menyadarkan bahwa coaching tersebut bisa gitu. Apa yang menjadi permasalahannya itulah jawabannya yang ada dalam dirinya sendiri. Itu betul sekali Pak Lingga, bahwa saya melihat di situ ada tadi kompetensi indikator coachingnya tersebut sudah berjalan dengan baik gitu kan ya. Terutama tadi saya lihat kehadiran penuhnya, terus mendengarkan aktifnya, terus Bapak munculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu kan. Bapak sudah menjalankan alur ceritanya juga sudah sangat baik gitu kan. Nah, saya harapkan sih ke depannya proses coaching ini bukan hanya untuk saat ini saja, namun demikian saya harapkan Bapak bisa melakukan juga kepada teman-teman atau rekan-rekan sejawat yang ada di sekitar kita, dan saya harapkan mungkin pengembangan kompetensi yang menurut Bapak pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu bisa lebih baik lagi dan mendalam lagi, dan saya harapkan ke depannya kita bisa menularkan pemikiran-pemikiran yang lebih positif dan kreatif lagi seperti itu. Siap, insya Allah saya akan kembangkan. Terima kasih ya Pak Lingga sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Lingga. Alhamdulillah sehat Pak Lingga. Iya. Alhamdulillah. Saya dengar kan Bapak mau melakukan coaching ya Pak ya. Betul sekali Pak. Sekarang akan ada pra-observer dulu ya Pak ya, mengenai hal-hal apa saja yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching tersebut. Nah, hal yang pertama nih Pak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam kegiatan ini? Ya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu present atau kehadiran penuh ya Pak. Yang kedua itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, berarti kompetensi yang akan Bapak kembangkan itu ada present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Pak. Nah, kemudian Pak, selain itu kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nih? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu ya Pak, kompetensinya adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, berarti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, sangat. Berarti ada dua kompetensi yang memang akan Bapak coba kembangkan secara spesifik ya Pak. Betul sekali Pak. Oke. Nah, dari hal itu Pak nih ya, indikator nih yang diinginkan dalam proses coaching ini seperti apa Pak? Ya Pak, indikator yang saya inginkan, jadi ketika saya menjadi coach itu, saya ingin coach saya itu menemukan solusi dan dari permasalahannya sendiri Pak. Jadi saya hanya mengantarkannya saja, tapi si coach tersebut menjawab pertanyaan atau permasalahan dengan saya bantu gitu Pak. Iya, sangat baik sekali. Jadi memang Bapak menginginkan bahwa Coach Sunat itu menemukan jawaban dari masalahnya sendiri. Betul sekali Pak. Oke, sangat baik Pak. Semoga lancar nanti di kegiatan coachingnya. Selamat melaksanakan. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat sore Pak Bang. Sore Pak Jenny. Ya, Gimana kabarnya Pak Bang? Alhamdulillah nih hari ini baik, sehat Pak Jenny. Iya, alhamdulillah ya Pak. Ya. Semoga kita terus sehat terus ya Pak. Amin. Kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Bapak kemarin Bapak ngobrol sama saya, ada yang ingin Bapak diskusikan bersama saya. Oh iya, kebetulan kemarin saya sempet bilang ya ke Bapak ya, betul. masalah
kemarin itu memang saya ada permasalahan sedikit Pak, yaitu jadi ada keluh kesah. Kebetulan kan memang kalau sudah pembelajaran saya itu kan ada pembelajaran renang ya, atau kadang-kadang pembelajaran seperti olahraga gitu kan, karena kalau di lapangan di sini tidak beres. Nah di sini tuh jadi permasalahan Pak, yang jadi permasalahannya itu adalah guru setelah jam pelajaran itu sering komplain satu itu. Terus yang kedua kan memang ya intinya telat gitu Pak. Telat gitu kan, telat jadi mengambil jam pelajaran yang lain. Gitu. Jadi permasalahannya ada guru yang komplain ketika anak tersebut telat. Iya, karena terlambat. Iya, karena terlambat masuk pelajaran Bapak ya Pak. Yang saya ingin tanyakan, apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini Pak? Yang saya harapkan dalam percakapan ini, saya berharap sih memang ada solusi-solusi ya, terkait tentang memang yang saya hadapi. Kebetulan kan memang guru tersebut ya, kalau saya sebutkan bahwa guru itu memang agak memang beliau itu memang pengen disiplin gitu kan. Tapi kan saya juga bermasalahnya adalah siswa itu padahal sudah saya pakai kesepakatan kelas, sudah saya ingatkan beberapa kali, tapi mereka tetap melanggar. Nah ini kan solusinya saya harapkan bahwa apa permasalahan itu supaya bisa terselesaikan gitu, nggak menjadi masalah berkepanjangan. Oh gitu, berarti Bapak harapan anak tersebut bisa disiplin waktunya ya Pak. Betul, jadi ketika jam pelajaran Bapak itu tidak mengganggu ketika masuk pelajaran lain, mungkin seperti itu ya Pak. Betul. Ya Pak. Mungkin ini Pak, apa yang Bapak ingin ubah dari perilaku murid tersebut Pak? Nah untuk perilaku murid tersebut sih sebenarnya yang saya ingin ubah dan lain sebagainya adalah pertama mereka itu bisa mendisiplinkan diri, nah ya yang pertama. Yang keduanya mereka itu harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati bersama gitu kan, karena kan dapat mengganggu juga pembelajaran kelas lain ya, termasuk guru tersebut gitu kan. Itu menjadikan komplain gitu kan, yang mungkin juga saya juga jadi kurang enak Pak. Jadi kurang enak kadang-kadang kan setelah masuk pelajaran kebetulan Bu Ratna itu ya, Bu Ratna itu ketika masuk Bu Ratna itu kadang-kadang jadi beliaunya jadi sayanya kurang enak gitu. Betul. Ya jadi kalau ketemu jadi saya juga gimana gitu kadang-kadang. Ya anak-anak sih sebenarnya mereka itu terlambat mengambil jam pelajaran Bu Ratna itu sekitar 10 menit lah, 10 menit sampai dengan 15 menit. Tapi kan memang menjadikan permasalahan juga bagi saya gitu kan. Saya juga jadi kurang enak gitu Pak. Betul sekali. Jadi permasalahannya anak tersebut mungkin tidak bisa memanage waktu, jadi ke bapaknya tidak enak ketika berpapasan dengan guru yang selanjutnya gitu Pak, karena keterlambatan murid Bapak ya Pak. Mungkin Bapak mengetahui faktor apa saja sih yang menyebabkan murid tersebut terlambat terus Pak? Oh iya, faktor yang memang saya hadapi itu adalah satu, mereka itu sebenarnya kadang pada saat jam pelajaran saya yang pertama, pada saat jam pelajaran pertama itu mereka itu telat Pak datang barisnya. Kadang mereka itu lebih dari 15 menit belum ganti baju dan lain sebagainya. Itu sih yang menjadikan permasalahan, karena kan tetap saya harus melakukan jam pelajaran itu sesuai dengan aturan, yaitu 3 jam pelajaran. Nah itu yang menjadi permasalahan, anak itu datang terlambat. Sebenarnya sih Pak, yang jadi terlambat itu kadang hanya 5 orang gitu, cuma kadang menjadi jadi masalah gitu Pak. Betul. Seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Mungkin Bapak karena anak terlambat itu kan ada 2 faktor ya Pak, faktor eksternal dan internal. Apakah Bapak sudah coba berdiskusi dengan orang tua murid tersebut supaya murid tersebut itu tidak berulang-ulang ketika melakukan kesalahan gitu Pak? Oh iya, untuk kemarin saya lakukan terkait tentang orang tua dan lain sebagainya ya Pak, yang saya sudah komunikasikan. Sebenarnya saya sudah membuat WA group dengan mereka. Kita sepakati bahwa mereka pada saat jam pelajaran pertama terutama jam 7 itu mereka harus tetap gitu kan, harus tetap melakukan kedisiplinan dan bertanggung jawab. Nah di sini yang saya
apa yang saya sudah tekankan. Yang pertama itu. Terus yang kedua, untuk komunikasi dengan orang tua, memang saya sudah mengingatkan juga, terutama dengan ngobrol dengan wali kelasnya sih Pak. Ya. Sebenarnya saya sudah dengan wali kelasnya gitu ngobrol dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya mah apa ya, sudah ada sih saya lakukan sebenarnya langkah-langkah itu gitu, langkah-langkah itu sebenarnya. Ya, baik sekali. Setelah saya simak tadi ya Pak, Bapak udah melakukan kesepakatan kelas, udah mengobrol bersama orang tua muridnya supaya anak tersebut tidak terulang ya Pak. Terus apa yang dapat Bapak lakukan untuk membantu murid itu supaya kelakuannya tidak terlambat terus-menerus sehingga merugikan orang lain gitu Pak? Nah, betul Pak, untuk yang saya lakukan untuk mereka supaya tidak terlambat, satu, kita bersepakat kalau mereka ada yang 5 orang itu yang terlambat, mereka tetap akan pelajaran saya akan mulai, karena tidak mungkin saya harus menunggu anak tersebut gitu. Terus yang kedua, mereka juga bersepakat sebenarnya ketika mereka terlambat lagi, mereka siap dengan ibaratnya kesepakatan itu, apa yang mereka yakini, yaitu dengan membersihkan ataupun dia dengan ya maksudnya membereskan peralatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Sebenarnya udah saya lakukan Pak. Oh, berarti itu. Bapak udah mengadakan komitmen bersama murid tersebut Pak, supaya kejadiannya tidak terus-menerus terjadi ya Pak. Kalau itu boleh saya mengajukan lagi pertanyaan Pak, bagaimana Bapak bisa mengukur keberhasilan anak tersebut Pak? Nah, keberhasilan itu yang saya ukur adalah yaitu mereka ya minimalnya ya dari 5 orang, berarti mereka saya harapkan sih bisa gitu kan jadi 3 orang, 2 orang, bahkan sih mereka tidak sama sekali. Jadi ukuran keberhasilan saya yaitu mereka supaya tidak terlambat lagi aja Pak. Terus kayak Bapak ingin mereka itu datang ke sekolah itu tepat waktu pada saat pembelajaran Bapak dan tidak merugikan guru yang selanjutnya gitu. Betul, mungkin ya Pak. Jadi ya, Pak, dari kesimpulan diskusi tadi kita, apa yang dapat Bapak simpulkan? Ya, yang dapat saya simpulkan kebetulan solusi-solusinya sih sebenarnya sudah saya lakukan, dan mungkin saat ini yaitu ada kontinuitas saya dan mungkin konsistensi saya terhadap anak-anak. Memang tadi juga saya sebenarnya ada faktor eksternal dan internal. Nah ini mungkin saya akan lebih gali lebih dalam lagi apa yang menyebabkan sebenarnya mereka masih terlambat terus gitu kan. Nah ini tentunya saya sudah merasa sih ada poin-poin yang memang menjadikan solusi-solusi ya, yang sudah menjadikan solusi-solusi yang mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik itu untuk anak tersebut dan bisa menjadikan perubahan gitu kan, pencapaian keberhasilan saya dan mereka anak tersebut tidak terlambat lagi. Ya betul sekali, Bapak tadi udah melakukan hal-hal yang baik yang agar merubah sikap mereka. Jadi Bapak juga harus punya kesinergian antara Bapak bersama murid tersebut biar ada kesepakatan yang disepakati itu harus dijalankan, jangan tidak dijalankan ya Pak. Oh iya betul. Terus sekali Pak. Mungkin Bapak sekian dulu ya Pak percakapan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang menjadi guru yang dirindukan ketika pembelajaran Bapak, dan Bapak menjadi ini ya pelopor mungkin ya betul sekali, jadi mereka lebih semangat ketika masuk pembelajaran Bapak, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Pak. Mungkin itu ya. Pak, terima kasih Pak. Siap, mungkin lain waktu kita bisa bertemu lagi, dan kemudian Bapak permasalahan Bapak yang dihadapi sekarang mungkin bisa terjawab di pertemuan kita yang selanjutnya Pak. Betul Pak, terima kasih nih saya sudah diberikan waktu, sudah bisa berbincang dengan Pak ini dengan hari ini bahwa saya bisa menemukan solusi-solusi buat saya. Terima kasih waktunya ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih sehat terus. Ya, baik. Oke, Pak Jaye sangat luar biasa ya. Tadi saya lihat sangat berjalan dengan sangat baik ya. Nah, mungkin ya, Pak. Terima kasih. Sekarang kan kita pasca observasi ya Pak. Baik Pak.
Dari hal yang tadi sudah Bapak lakukan ya, apa saja yang memang yang sudah dilakukan pada saat coaching ini terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, tadi itu saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Alur tirta Iya. ya. Oke, jadi Bapak tadi itu sudah melaksanakan secara alur tirta secara memang berjalan sesuai dengan alurnya. Betul, gitu Pak ya, betul. sesuai gitu dari mulai indikator, dan yang ini sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, kemudian yang kedua nih, tadi kompetensi apa nih yang memang Bapak sudah spesifik lakukan? Ya, mungkin saya kompetensinya mendengarkan aktif ya Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Jadi oke. mungkin dengan sejalannya waktu ketika saya latihan terus-menerus, mungkin saya akan menjadi terbiasa dan mungkin bisa paham ya Pak dengan alur tirta yang saya lakukan itu Pak. Oke, betul, sangat betul sekali Pak ya. Memang dalam melaksanakan sebuah coaching itu bukan hal yang mudah gitu. Betul sekali Pak. Tapi memang secara terus menerus dan berkelanjutan ya insya Allah gitu kan, itu akan berjalan dengan lancar seperti Benar itu. sekali. Kemudian tadi kompetensi yang sudah Bapak lakukan itu yaitu menekan aktif dan memberikan pertanyaan yang sangat berbobot. Iya, Tadi iya. saya lihat memang Bapak sudah sangat responsif itu sangat sudah baik, kemudian pertanyaan-pertanyaan Bapak sudah sangat bagus, dan menurut saya itu harus tetap dikembangkan seperti itu. Kemudian Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bapak selanjutnya berdasarkan hasil dari coaching yang tadi Bapak telah lakukan? Saya itu ingin ingin belajar lagi tentang bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot supaya ketika saya coaching itu percakapannya itu tidak monoton gitu. Iya, sangat. Jadi memang Bapak pengen dikembangkan gitu. Betul sekali Pak. Ya, namun hasil yang tadi Bapak sudah hasil yang dari coaching yang tadi Bapak sudah terima itu seperti apa? Ya sebenarnya sudah bagus sesuai alur tirta dan berjalan dengan apa yang saya kehendaki. Karena memang tadi apakah si coachnya pun sudah punya masalah dan memang dia tahu akan jawabannya tapi Betul sekali Pak. Dia sudah bisa menyimpulkan apa jawaban dari permasalahan tersebut gitu. sangat sudah baik sekali Pak. Kalau begitu tetap dilaksanakan, tetap diulang-ulang kembali agar apa yang Bapak lakukan tersebut ada perkembangan dan sebagainya. Baik Pak. Sangat luar biasa. Selamat Terima sore. kasih Pak. Ya, Ya. sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian coaching yang bisa kelompok saya lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan orang banyak. Mohon maaf bila banyak kekurangnya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.